Pagi anak-anak Persija Academy. Gimana kabarnya? Sehat? Mantap. Kita langsung saja. Oke. Kita tahu di Uji sendiri selama tidak adanya kompetisi akibat pandemi ini, termasuk salah satu pemain yang aktif berlatih maupun menambah porsi latihannya. Meskipun tidak langsung bermain bola di lapangan, kita tahu. Iya benar banget. Apalagi sekarang kan kita lagi di masa pandemi nih. Jadi sebagai pesepak bola tentu ini juga sulit ya kondisinya buat kita. Apalagi di Indonesia ini kan kita tahu liga juga nggak jalan. Tapi yang terpenting kalau buat gue pribadi sih, gue harus ngelihat situasi sekarang ini, pandemi ini dari kacamata positif. Jadi maksud gue emang kondisi sekarang ini lagi kurang baik, tapi bijaknya kita ngelihat dengan kacamata positif. Kayak misalnya kita bisa tetap jaga semangat kita dengan tetap berlatih di rumah, tetap ingat target kita apa untuk kedepannya. Jadi dengan kayak gitu kita juga jaga terus semangat kita gitu, berlatih di rumah, ningkatin performa, terus juga kayak tadi yang Aglar bilang, protokol kesehatan tuh penting banget di masa sekarang ini. Jadi kenapa gue latihan sendiri terus di rumah, nggak main bola di luar, karena ya itu gue menjaga protokol kesehatan. Karena kita kan nggak tahu dengan siapa kita ketemu, apa menular atau kayak gimana. Jadi menurut gue yang terbaik ya saat ini untuk tetap jaga kondisi gue di rumah sendiri. Oke Ji, sekarang di acara Become a Pro ini ada dua sesi Ji. Yang pertama kita sesi diskusi, nantinya para adik-adik kita dari Persija Academy yang kita tahu salah satu program yang ada di Persija Development Center akan bertanya kepada dirimu. Okay. Lalu setelah itu nanti ada satu sesi praktek, yaitu masak makanan sehat ala DJ. Kita tahu kalau DJ sendiri di Instagramnya maupun di media sosialnya sering menunjukkan makanan-makanan yang patut dimakan oleh seorang atlet. Bisa diceritakan DJ, apa sih yang kenapa kamu sebagai seorang atlet harus memakan makanan sehat seperti itu? Iya, untuk makanan sehat sendiri sih, kalau buat gue pribadi sebenarnya nggak cuma untuk atlet aja. Kenapa gue sering sharing untuk soal makanan sehat, olahraga segala macam, karena menurut gue kesehatan itu adalah modal utama dan investasi paling penting buat manusia. Karena kenapa? Kalau misalnya lu seorang dokter gitu, tapi lu nggak sehat, gimana lu mau nyembuhin orang gitu loh. Jadi menurut gue kesehatan itu penting banget buat semuanya, apalagi khususnya kita seorang atlet pesepak bola. Jadi itu penting banget. Terus juga kenapa gue sharing tentang makanan, karena untuk menjadi orang yang sehat, apalagi menjadi atlet yang baik dengan kondisi yang prima, itu tuh nggak cukup cuman latihan aja. Karena kita sebagai seorang atlet, penampilan kita biarpun cuma main 90 menit di lapangan, tapi kehidupan kita 24 jam kali 7 itu sangat berpengaruh sekali dengan performa kita di lapangan. Jadi menurut gua ya penting banget sih jaga pola makan, pola istirahat, semuanya harus jadi whole package, kayak paket lengkap, semuanya harus bersinergi supaya kita bisa jadi atlet yang baik. Oke, terima kasih Duji. Untuk selanjutnya kita langsung saja kepada adik-adik yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amarata Mimi. Saya ingin bertanya, Bang Ruji sering melakukan banyak hal untuk menjaga bentuk badan sebagai pemain bola, menjaga pola makan, pola istirahat, dan menambah porsi latihan. Bagaimana pendapatnya tentang itu dan seberapa penting itu semua? Oke, kalau untuk menjaga badan, sebelumnya gue mau sharing dulu yang tentang kesehatan seperti tadi gue bilang. Kalau buat gue pribadi yang terpenting adalah pertama, jaga kesehatan. Terus kalau kita udah ngelakuin itu, kita tahu apa caranya. Seperti yang tadi gue bilang, jaga pola makan, latihan, istirahat juga. Nah, kalau lu udah ngelakuin hal itu semua, bonusnya adalah bentuk badan lu. Tapi yang paling penting dari bentuk badan adalah
kesehatan lu yang paling utama. Percuma misalnya lu bentuk badan lu bagus cuman di dalamnya sakit gitu kan juga nggak bagus. Jadi kita seorang atlet itu penting banget buat jaga kesehatan pola makan dan segala macam, dan bonusnya pasti bentuk badan gitu. Jadi poin pertama yang mau gue sharing adalah jaga kesehatan dulu, pola makan segala macam, dan bentuk badan akan menyusul. Oke, makasih Uji. Oke. Untuk selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Ini Reja Uji dari Persija U18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Reza Fauzan ingin bertanya, sempat jadi perbincangan bagaimana asupan makan atlet Indonesia, dan yang saya lihat dari IG Bang Ryuji termasuk penjaga asupan makanan yang baik. Bagaimana menimbulkan kesadaran dan sejak kapan itu muncul? Oke, yang pertama itu tadi gue bilang investasi adalah kesehatan adalah investasi yang paling penting, apalagi kita seorang atlet. Jadi di keseharian kita harus ingat tujuan kita, mimpi kita pada awalnya kenapa kita mau jadi atlet. Dengan kayak gitu, dengan lu punya mimpi, lu harus ingat dan lu berkomitmen dengan hal itu. Jadi setelah lu berkomitmen dengan mimpi lu, gue yakin lu nggak akan lu pasti fokus dengan jaga pola makan dan segala macam kayak gitu sih kalau buat gue. Mulai kapan Ji? Mulainya adalah ketika gue pertama kali punya mimpi gue pingin jadi pemain bola, karena pada saat itu badan gue sangat gemuk dan gue itu salah satu pemain yang nggak punya bakat. Jadi ketika gue mimpi, gue punya komitmen. Ya gue sadar bahwa gue nggak punya bakat, jadi gue harus kerja keras ekstra, karena gue percaya sebagus-bagusnya bakat, kalau dia nggak kerja keras dia bakal kalah sama orang yang kerja keras. Jadi kenapa gue berkomitmen, terus gue latihan ekstra keras, pola makan gue jaga, karena itu gue punya mimpi dan gue berkomitmen. Dan mulainya itu ya ketika gue punya mimpi, jadi gue berkomitmen. Untuk menjaga konsistensi, kan kita tahu menjaga konsistensi itu sulit Ji. Gimana Ji untuk saran-sarannya untuk kepada adik-adiknya? Yang pertama itu tadi yang gue bilang, kita harus punya mimpi, kita harus punya target. Ketika kita punya dua hal itu, kita harus berkomitmen dengan mimpi dan target kita. Dengan kita berkomitmen, pasti kita nggak akan ngerasa bosen, jenuh, segala macam, itu akan kalah, dan kita tetap stick pada komitmen kita. Tapi sebagai manusia, gue juga nggak bisa bohong kalau misalnya gue ngerasain jenuh, gue ngerasain bosen, apalagi lagi kalah, lagi down, segala macam. Dan gue juga pernah muda kayak adik-adik semua, pasti masa-masa itu gue alamin. Jadi gue mau ngingetin sama kalian, ketika kalian ngerasa bosen, ketika kalian ngerasa lelah, jenuh, segala macam, ingat pertama kali kalian punya mimpi, motivasinya apa, dan ingat kalian udah berkomitmen sama mimpi itu. Gue yakin Tuhan pasti kasih jalan buat orang-orang yang bekerja keras dan komitmen sama mimpinya. Jadi itu sih. Ada tambahan lagi Ja? Untuk pertanyaannya cukup? Selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa, saya ingin bertanya. Pastinya itu semua investasi juga termasuk mahal. Bagaimana seorang diuji menilai itu penting untuk seorang atlet? Terima kasih. Ini mahal dalam artian materi gitu. Dalam artian kita tahu konsumsi makanan sehat itu tidak murah Ji. Oke, maksudnya secara umum Menengah ke atas. orang-orang tuh taunya bahwa sehat itu pasti mahal, makanan sehat itu pasti mahal. Setelah gue jalanin, nggak gitu juga, karena statement sehat itu mahal secara materi ya, menurut gue sih nggak juga. Banyak makanan sehat yang murah, tergantung prioritas kita aja. Jadi misalnya gini, makanan sehat apa sih, kayak sayur segala macam. Yang pertama kita harus tahu dulu tiap makanan itu gizinya apa yang kita mau cari dari makanan itu. Teman-teman juga bisa browsing segala macam, zaman udah canggih lah buat teman-teman cari di Google segala macam. Pertama itu kita harus tahu, kayak misalnya yang nanti akan gue masak tuh cuman sayur, bayam, wortel segala macam. Coba teman-teman ke pasar, coba teman-teman lihat harganya berapa.
dan bandingin sama harga makanan di kafe tempat teman-teman nih nongkrong. Pasti pada suka nongkrong dong, iya kan? Nah, menurut gue kalau dibilang mahal itu enggak juga, tapi ini masalah prioritas. Jadi Investasi juga bukan? apa? Investasi atau gimana? Iya pastinya investasi juga, yang kayak tadi gue bilang, sehat itu pasti investasi yang paling penting. Jadi ya menurut gue soal prioritas aja. Coba misalnya teman-teman pergi nongkrong, misalnya lo pergi nongkrong malam minggu gitu, lo habis berapa? Ya sekitar 100 sampai 150. 100-150 kayak gitu. Nah itu kalau dipakai buat beli kayak sayur bayam segala macem, bisa dapat berapa? Pasti banyak kan? Banyak, betul. Nah makanya sekarang tergantung prioritas aja. Kalau lo udah komitmen sama kehidupan yang sehat, gue rasa itu nggak akan jadi mahal, nggak akan jadi sulit. Kalian pasti akan nemu caranya sendiri. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rifansa mau bertanya bang. Bang Ryuji juga seorang pemain yang pernah bermain di luar negeri dan akan kembali bermain di sana. Bagaimana cara abang dalam mempersiapkan hidup di sana dan bagaimana abang beradaptasi dengan hal yang baru? Terima kasih. Oke. Sebelumnya kita harus sadar bahwa sepak bola ini, di karir sepak bola ini bukan karir yang memiliki jenjang waktu yang panjang. Jadi menurut gua kita harus benar-benar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena lu nggak akan sadar tiba-tiba, wah gua udah umur 30, tiba-tiba udah 35, segala macam. Jadi menurut gua selagi lu punya waktu, ya lu nikmatin sepak bola banget. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman sebanyak-banyaknya, dan setelah kita sadar akan hal itu, menurut gue mau kemanapun kita pergi ke luar negeri, gue selalu merasa, gue nggak pernah merasa kayak, aduh gue takut nih, gimana ya nanti kehidupan di sana, temen gue gimana, bahasanya apa. Karena apa yang gue pikirin, gue malah selalu excited, kayak gue selalu senang kayak, wah ini pengalaman baru, gue bisa dapat ilmu baru segala macam. Jadi kalau kita udah sadar akan hal itu, gue rasa adaptasinya akan lebih mudah sih. Toh tujuan kita ya bukan jalan-jalan, bukan untuk rekreasi, bukan untuk apa main-main. Kita di sini sebagai pemain bola, kita pergi ke luar negeri ya sebagai pemain bola. Jadi gua rasa kita harus fokus dengan hal itu, dan insya Allah adaptasinya sih nggak akan susah. Untuk adaptasi bahasa sendiri gimana? Iya menurut gua untuk bahasa sendiri inilah kayak maksudnya apa ya, hal yang mahal dari sepak bola. Kayak lu keluar, lu sebagai pemain bola, lu bisa pergi ke luar negeri, ke sana kemari, itu banyak hal yang bisa lu ambil. Kayak misalnya contohnya bahasa, lu nggak cuman skill bola lu yang akan bertambah, tapi skill lu sebagai manusia yang akan bertambah juga banyak. Jadi banyak sih, gue selalu seneng kayak misalnya dapat kesempatan keluar segala macam, karena gue bisa belajar banyak hal kayak dari bahasa segala macam. Jadi ketika lu tanamkan, wah dengan sepak bola gue bisa belajar banyak hal nih, lu nggak akan ngerasa takut untuk adaptasi, tapi lu justru semakin excited, wah tantangan baru nih, challenge baru, gue bisa belajar banyak nih, nggak cuma tentang bola, bahasa, keseharian lu, pribadi lu, mental lu segala macam. Jadi kalau menurut gue kita sebagai pesepak bola tuh beruntung ya, maksudnya kita bisa belajar banyak hal, nggak cuma sepak bola aja kalau misalnya kita keluar gitu. Oke. Selanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Pedro, saya ingin bertanya. Etos kerja Bang Ryuji juga luar biasa untuk melakukan beberapa latihan tambahan. Untuk menambahkan etos kerja seperti Bang Ryuji itu bagaimana Bang? Terima kasih. Ya kita harus ingat sama mimpi kita. Pertama kita harus punya mimpi, kita ingat mimpi kita komitmen sama mimpi kita. Terus kita lihat diri kita sendiri, udah sebaik apa gue, target gue seperti apa. Jadi itu sih yang ngebuat gue selalu latihan tambahan, terus juga berkomitmen gitu, dedikasi gue. Karena gue selalu punya target di tiap minggunya. Misalnya minggu ini gue bisa lari berapa, terus minggu depan gue harus lebih.
begitu juga minggu depannya. Jadi gue nggak akan ngerasa bosen karena gue punya target yang harus gue capai, gue punya tantangan yang harus gue kalahin gitu loh. Jadi menurut gue, pertama kita berkomitmen sama mimpi kita, kedua selalu kita punya target dan menantang diri kita sendiri, kita challenge. Jadi setiap harinya kita harus lebih baik, setiap minggunya kita harus lebih baik lagi, bulan depan lebih baik lagi. Dan gue selalu menjadikan diri gue hari ini adalah saingan diri gue di hari esok. Jadi gue selalu tiap bangun, hari ini gue harus lebih bagus nih dari kemarin. Masa stuck gini aja kan? Jadi ya gue selalu challenge, gue selalu menantang diri gue tiap harinya. Dengan gue menantang dan men-challenge diri gue nggak akan pernah bosen gitu untuk terus latihan dan berkomitmen. Intinya jangan pernah cepat puas. Yes, benar. Ya, selanjutnya siapa? Selamat pagi, nama saya Jonathan. Bagaimana menyikapi hidup di tengah pandemi dengan berpikir positif? Ya, itu dia ya. Kalau untuk gue pribadi sih, menurut gue segala situasi pasti ada negatif, ada positifnya. Tergantung kita nyikapinnya kayak gimana. Tergantung kacamata apa yang kita pakai. Kalau kita pakai kacamata negatif, ya hidup lu juga akan negatif terus kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu ngadepin situasi seburuk apapun, tapi lu tetap pakai kacamata positif, lu lihat hal ini, pasti ini ada kebaikannya. Ya, jadi hidup lu di tengah situasi yang sulit juga akan positif terus gitu. Kalau misalnya kita negatif kan udah situasinya susah, makin susah lagi, udah makin parah kan. Jadi ya gue sih selalu lihat sisi positifnya sih. Kayak sekarang, kayak contoh dengan adanya pandemi kayak gini, kita lebih care sama kesehatan kita. Kita lebih jaga, kayak dengan ada hand sanitizer, kita sering cuci tangan. Itu kan maksudnya teguran juga. Selama ini kita ya udah makan aja segala macam, jarang cuci tangan. Ya kita harus lihat, ini berarti teguran. Kita harus jaga kesehatan kita lebih, jadi kita lebih aware sama kesehatan kita. Terus juga dengan kompetisi nggak bergulir, kalau buat gue bisa fokus untuk ngebangun skill gue lebih baik lagi. Gue berlatih bisa sendiri, gue bisa fokus benar-benar kayak fisik gue bagusin. Ya itu sih, jadi kalau buat gue ya gue ngelihatnya dari kacamata positif aja. Jadi semuanya juga akan ikut positif. Jadi percaya kalau misalnya lu jadi orang yang positif, lu kerja terus, lu enjoy, lu happy, Tuhan juga pasti akan kasih jalan untuk lu meraih impian lu. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bulan. Saya ingin bertanya, selama pandemi ini abang menahan fun football dan sebagainya, apakah itu dinamakan profesional? Untuk fun football segala macam, yang pertama gue punya prinsip, gue sudah berkomitmen sama mimpi gue. Setelah itu gue juga punya komitmen sama pekerjaan gue. Yang ketiga, gue punya komitmen dengan klub yang mempekerjakan gue. Dengan gue mengingat 3 komitmen gue itu, ya gue lebih mawas untuk menjaga diri gue. Kayak misalnya kita main bola gitu di luar klub, atau ya kerjaan kita lah kayak gitu di luar klub dan timnas gitu. Lu nggak akan pernah tahu nasib sial kapan menimpa lu gitu loh. Kita lebih baik jaga kayak sedia payung sebelum hujan kan, daripada lu udah basah kuyup gitu. Jadi ya kalau buat gue ya gue menjaga komitmen itu sih, dengan untuk gak bermain sembarangan kayak gitu. Karena ketika lu cedera, siapa yang mau tanggung jawab, siapa yang mau nanggung. Jadi menurut gue ruginya akan lebih banyak daripada senengnya. Terus juga apa ya, fun football ya itu sih, itu aja paling ya. Dan di masa pandemi kayak gini juga, misalnya kita main nih di luar, kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa, orang itu dites atau belum, segala macam. Jadi apalagi gue udah punya keluarga, gue sangat menjaga kesehatan, karena gue pasti pulang ke rumah ketemu anak gue, ketemu istri gue nggak mau bawa virus atau apa ke mereka. Jadi ya khususnya di situasi pandemi kayak gini, gue lebih mawas diri lagi untuk benar-benar jaga kesehatan. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rasya Putra Muriza. Saya ingin bertanya masukan Bang Ruji untuk kami pesepak bola muda. Terima kasih. Oke, masukan gue sih yang pertama, lu harus punya mimpi setinggi-tingginya. Kedua, ketika lu udah punya mimpi, lu harus berkomitmen sama mimpi itu. Setelah lu berkomitmen sama mimpi itu, gue yakin kayak tiap lu ngerasa jenuh, bosen, segala macam, lu ingat aja motivasi lu pertama kali lu punya mimpi itu, kenapa gue bisa punya mimpi itu, dan lu ingat target lu apa sih, kayak lu mau jadi apa gitu loh. Jadi gue rasa keinginan untuk lu meraih mimpi lu itu akan lebih besar lagi dari rasa jenuh. Jadi terus semangat, terus kejar mimpi lu, jangan mudah menyerah, karena pasti sebagai pesepak bola kita ngalamin up and down, tapi itu normal menurut gue. Kayak kadang hari ini kita kalah, besok kita bisa jadi menang. Kita cadangan, habis itu kita bisa jadi pemain inti. Jadi ya menurut gue jalanin aja. Kalian ini udah berada di tempat yang benar dan dengan bimbingan orang yang benar. Jadi menurut gue kalian udah beruntung banget. Jalanin, jangan gampang menyerah. Terus lu ingat mimpi lu, kenapa lu punya mimpi itu di awal. Jadi ya itu aja sih, semangat terus. Ada lagi soal posisi juga boleh, yang main belakang maupun ada lagi. Kalau tidak ada, kita langsung ke sesi kedua, yaitu masak Ji. Masak nih gua. Masak. Menu apa yang disajikan, boleh di-share apa saja? Oke, jadi makanan hari ini sih sebenarnya simple. Ini yang mau gua kasih tahu buat lu semua bahwa sebenarnya sehat itu nggak mahal. Gua akan tunjukkan makanannya. Jadi pertama nanti untuk sayuran itu ada kayak bayam, itu protein nabati, itu bagus banget. Terus ada wortel, itu juga banyak banget vitaminnya, bagus banget. Terus nasinya, buncis ada juga, itu juga banyak vitamin. Jadi kita ngambil protein tuh nggak cuman hewani. Kalau misalnya teman-teman selama ini tahu bahwa protein tuh sumbernya cuma daging segala macam, daging kayak hewani kayak gitu, nggak juga. Sayuran juga punya protein yang tinggi gitu loh, dan bagus, lebih bagus, seratnya juga banyak. Terus untuk karbohidratnya hari ini gue pakai nasi merah yang udah dicampur kacang merah. Kenapa Ji? Oh, dicampur kacang merah Ji? Karena kita latihan udah keras, kita seorang atlet, kacang merah itu kandungan proteinnya juga tinggi, jadi hari ini gue lebih banyak ke protein sih. Jadi untuk ngejaga otot kita supaya nggak gampang cedera, terus recovery-nya juga bagus. Terus untuk protein hewaninya hari ini kita pakai lele file. Jadi lele ini kandungan proteinnya tinggi, kandungan lemaknya rendah. Dia punya omega 3, bagus juga buat recovery. Kalau nggak salah kandungan protein di lele itu adalah 15-17 gram. Salmon punya kandungan 20 gram. Jadi perbedaannya tipis banget tapi harganya jauh. Jadi ini bisa pakai, maksud gue kalau sehat itu mahal, kita akalin aja. Kita bisa tempe kan, tempe juga salah satu. Iya benar-benar kacang. Salah kacang kedelai juga bagus. Walaupun kalau pecel lele janganlah. Nah itu yang tadi gue bilang, kalau makanan itu yang pertama kita harus tahu sumbernya, kedua kita harus tahu cara ngolahnya, kita cari tahu. Kayak misalnya lele digoreng sama dipanggang itu akan jauh beda kalorinya. Jadi proses dalam memasak juga itu sangat berpengaruh sih. Kita langsung saja. Ya. Ini ada bayam, terus ada wortel, terus ada buncis juga. Ini sayur-sayuran yang gampang banget untuk didapetin. Kayak di pasar dimanapun itu akan ya mudah lah didapetin, dan harganya juga nggak mahal. Tapi dampaknya akan sangat baik buat teman-teman semua karena kandungan vitaminnya banyak, seratnya juga banyak, proteinnya juga bagus. Nasi merah Ji, kita tahu budaya Indonesia putih ya. Kita tahu putih, tapi sekarang banyak informasi kalau yang terbaik adalah nasi merah karena kita tahu kadar gulanya sedikit ya. Iya benar. Kadar gulanya sedikit dan juga ditambah lagi kacang-kacang tadi Ji bilang. Lalu untuk ininya
protein hewani. Hewani ada lele. Nah, lele ini juga kandungan proteinnya tinggi, terus juga banyak gizinya juga bagus, lemaknya rendah. Terus dia ada omega 3, itu juga bagus buat regenerasi sel-sel. Kayak kita main bola, sel kita banyak yang kemakan kayak apa ya? Kayak rusak gitu. Jadi ini buat recovery bagus banget. Dan juga harganya murah dan gampang banget untuk didapetin. Lalu ini sudah dicampur aja dengan Nah, ini andalan juga. Jadi bumbu juga kayak yang gue bilang, kita nggak boleh asal kayak misalnya garamnya banyak banget atau apa segala macam. Jadi udah ditakar lah, harus yang pas. Dan satu lagi Minyaknya ini gue pakai canola oil. Biasanya gue pakai olive oil, cuman ini adalah salah satu opsi yang lebih murah dan gampang didapetin. Juga lebih bagus daripada minyak biasa gitu loh. Nih, ini lemak bawang putih, cuma rasa-rasa aja. Gimana langkah awalnya gimana Ji? Kita buka dulu. Nah ini sih udah sih. Kalau sayur gue biasanya rebus biasa aja. Karena ini biar cepat kita langsung rebus aja. Tadi udah direbus. Sudah direbus sama tante. Jadi kalau untuk sayur sendiri gue nggak mau ngelewatin proses masak yang banyak, ya cukup gue rebus aja, karena semakin banyak proses makanan kayak misalnya lu goreng, lu tumis segala macam, gizinya juga akan banyak hilang. Untuk nasi merah sendiri mungkin teman-teman kayak nggak terbiasa, biasanya nasi putih, tapi sebelum kita masak, sebelum kita makan, yang mau gue ingetin adalah kalau untuk gue pribadi, gue selalu makan pakai otak, nggak pakai lidah. Jadi apa yang gue konsumsi, yaitu gue cari tahu dulu, itu memang untuk kebutuhan badan gue, bukan kebutuhan lidah gue. Karena kan yang tujuan kita makan kan apa sih? Nyari asupan gizi kan. Nah jadi ya saran dari gue, tiap lu makan pakai otak, jangan pakai lidah. Lu pikirin asupan gizi lu yang paling penting buat badan lu. Kalau misalkan gimana Ji mensiasatinya biar rasanya itu tidak jauh berbeda, maksudnya walaupun berbeda tapi untuk dimasuk ke mulut tuh enak gimana Ji? Nah itu dia, untuk selera orang kan gua rasa beda-beda ya. Jadi untuk teman-teman juga bisa coba-coba cari, browsing segala macam, apa aja sih kayak makanan yang akan lu konsumsi, kayak kandungan gizinya apa aja, lemaknya tinggi apa, kayak gitu. Jadi menurut gue banyak-banyak browsing dan sesuaiin sama selera lo. Tapi yang balik lagi ke prinsip awal, kalau untuk gue pribadi, gue makan pakai otak, nggak pakai lidah. Jadi yang gue pikirin adalah asupan gizi, bukan kepentingan lidah gue, kayak gue harus ngerasa enak gitu. Oke Ji, langsung aja Ji. Ya udah. Untuk lelenya seperti apa nantinya? Lelenya sih kita panggang aja. Nah jadi gue minyak cuman pakai dikit aja supaya nggak nempel, karena biasanya kan lengket kalau lo langsung ini. Terus gue kasih bawang buat rasa dikit, karena kan apa, ikan tuh amis, jadi gue nggak buat ngakalin amisnya supaya nggak terlalu amis, gue pakein bawang. Jadi gue masukin bawang, habis itu baru lelenya. Ini lelenya udah di file, jadi nggak repot, licin banget. Jadi udah tinggal lu panggang. Nunggu ya. Kalau buat gue bumbu tuh sesuai selera lu aja, yang lu suka kayak gimana. Kayak ini gue pakai ada Cajun. Jadi untuk bumbu sih gue nggak terlalu harus apa, cuman lu cari di supermarket, lu lihat kandungannya dulu. Jadi lu tahu apa yang akan lu konsumsi gitu, bumbunya. Biasanya kalau porsi makan yang bagus gimana Ji? Maksudnya nasi maupun sayurnya porsinya berapa? Maksudnya nasinya berapa, lauknya berapa? Nah itu kalau untuk kandungannya sendiri, kalau gue rutin ngelakuin kayak in body test, jadi gue tahu kandungan lemak gue berapa, terus protein gue kayak gimana. Habis itu gue selalu konsul sama dokter. Mungkin di sini juga bisa lu konsul sama dokter.
eh, yang perlu lu tambah tuh apa, kayak mungkin lemak bisa ditambah atau protein lu tambah. Jadi menurut gue sih konsul sih kalau kayak gitu. Kalau untuk kebutuhan sih tergantung, misalnya gue hari ini banyak ngelakuin lari. Itu kan kita misalnya main bola nih, itu kan kita butuh tenaga, jadi karbohidrat juga pasti harus banyak. Jadi kayak misalnya orang punya prinsip, gue diet, gue ngurangin nasi kayak gitu sebagai atlet ya. Ya itu susah juga sih, yang ada lu malah sakit karena karbohidrat itu dibutuhkan juga buat energi lu. Jadi kayak hari ini misalnya gue habis lari, karbohidrat akan gue banyakin, protein juga akan gue banyakin. Tapi misalnya ada satu hari kegiatan olahraga gue nggak terlalu berat, nggak high intensity, kayak low intensity, cuman jogging segala macam. Nah itu paling gue akan banyakin di sayur karena gue butuh vitamin segala macam. Karbonya akan gue turunin, terus proteinnya juga gue tetap jaga untuk maintain otot gue. Itu sih. Jadi untuk porsinya sendiri kalau menurut gue lebih baik kalian konsul sama dokter gizi gitu. Kacang merah, nasi, sayur. Sayur juga. Kayak mortal gue pakai juga. Ya susah banget. Ntar. Gue pakai mortal juga. Lalu gue pakai buncis juga. Jadi sebenarnya kalau sayur sih, lu coba browsing aja, lu cari tahu kayak sayur apa yang bagus. Ya lu bisa kalau misalnya lu bosen ya lu ganti-ganti aja sayurnya. Soalnya sayur tuh banyak banget opsi kayak gitu loh, dan proses masaknya juga banyak banget. Ini hari ini gue masak yang kayak gini karena simple. Kadang kita misalnya kan jadwal latihan kita padat segala macam, jadi nggak punya waktu banyak untuk masak. Jadi kayak gini misalnya lu cuman rebus aja, lu taruh berapa menit jadi. Ini lu masak nasi, gue biasanya masak nasi gue udah langsung campur sama kacang merahnya. Terus juga kayak gini kan lu bisa lihat sendiri, tadi gue manggang juga nggak lama-lama banget, jadi simple sih sebenarnya. Masakan yang ini khususnya yang menurut lu yang biasa tersulit yang Luigi masak, masakan apa Ji? Enggak sih, gua nggak suka masak yang ribet-ribet karena ya itu dia semakin banyak proses. Ketika lu masak, kandungan gizinya juga akan hilang banyak. Jadi gue lebih suka masak yang simpel, terus juga bahan-bahannya simpel. Jadi yang paling penting ya kandungan gizinya sih kalau gue buat makan. Ya, mulai kapan Ji ke Malaysia ini Ji? Pre-seasonnya sih mulai 16 Desember ini, cuman gue lagi nunggu urusan imigrasi selesai dulu. Abis itu juga kan di sana ada peraturan karantina. Ya. Begitu gue berangkat nanti gue akan karantina dulu 2 minggu, baru gue gabung sama tim. Kenapa milih Penang Ji? Gue tahu. Kalau buat gue pribadi sih, gue mau bermain di luar itu untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi tentu gue nyari tim yang serius juga sama gue, yang benar-benar ngebutuhin jasa dan tenaga gue. Jadi dengan mereka serius dan memang butuh jasa dan tenaga gue bisa dapat jam terbang yang banyak, gue bisa cari pengalaman sebanyak-banyaknya itu sih. Dan gue selalu cari tim yang benar-benar punya target serius, dan menurut gue tim gue yang akan nanti gue main ini mereka punya target yang serius, challenge baru buat gue, negara baru di Malaysia karena Thailand gue udah pernah juga. Jadi ini akan jadi tantangan baru buat gue, challenge baru buat gue, dan ya insya Allah doain teman-teman semua semoga semuanya berjalan lancar. Penutup, maksudnya kesimpulan yang bisa disampaikan kepada adik-adik kita untuk menutup sesi, baik sesi diskusi maupun sesi masak tadi, seperti apa Ji? Sesi masak nih. Ya, Seruan ya udah. Intinya itu sih, lo harus punya mimpi setinggi-tingginya. Setelah lo punya mimpi setinggi-tingginya, lo harus berkomitmen sama mimpi lo. Di setiap lo ngerasa jenuh, lelah, ngedown, lo ingat lagi kenapa lo bisa bermimpi seperti itu, dan lo bayangin ketika lo sukses ngeraih mimpi itu, lo akan jadi kayak gimana. Jadi gua rasa dengan lo ngelakuin hal itu, lelah, jenuh, down, segala macam akan kalah, dan lu akan terus berkomitmen sama mimpi lu. Itu aja sih. Ya, terima kasih Luigi, terima kasih para adik-adik dari Persija Academy.
kita tutup saja acara diskusi Become a Pro yang dimana kita mempertemukan pemain senior Persija Jakarta dengan para pemain elit pro maupun pemain akademi yang dimiliki Persija Jakarta. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus semuanya, semangat, semangat.